Everybody sing that shit. Shit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dengan materi PLC, dimana kuliah pemrograman PLC yaitu tentang lampu lalu lintas materi 13B. Desain pengaturan delay waktu lampu nyala akan menggunakan satu timer saja. Maka pembahasan kita awali dengan fasilitas lim pada menu compare atau limit test. Lim itu singkatan dari limit test, atau dalam operator matematika adalah misalkan 0 kurang lebih kecil dari sama dengan T4.0 akumulator dan lebih kecil sama dengan 80. Artinya di sini kita memanfaatkan akumulator dari timer dan kita operasikan dengan membandingkan atau mengcompare dengan operator lim atau limit test. Nah, di sini berarti ada batas bawah dan ada batas atas. Di sini adalah yang kita operasikan, berarti yang kita operasikan secara matematik. Nah, ini adalah penampung register yang harus dalam bentuk byte atau angka. Nah, bentuk fisik dari operator limit yang ada di Logic Pro seperti ini, ya. Berarti ini adalah low level, berarti ini adalah batas bawah, dan ini tes yang dites, dimana yang kita ambil adalah data pada akumulator timer 4.0. High lim berarti high limit, berarti batas bawah, batas atas. Ini high lim berarti batas atas yaitu 80, berarti catatan ke 80. Nah, di sini ada jalur input, ada jalur output. Di mana jalur input itu adalah untuk melakukan operasi, maka dia harus dalam kondisi high, dan mengakhirinya operasi dengan menggunakan low, berarti artinya mengaktifkan dan tidak, atau mengoffkan atau menonaktifkan operator ini dengan menggunakan jalur limit, yaitu kita kondisikan dalam high berarti dia beroperasi, dalam kondisi low dia beroperasi. Atau tanpa kita berikan variabel input, artinya operasi itu akan dilakukan terus menerus, maka kita sambungkan langsung tanpa diberikan input, maka artinya di sini limit test itu akan ngetes terus selama beroperasi. Jalur output ini akan bernilai high jika benar, berarti jalur output ini akan bernilai high, itu artinya dalam kondisi benar, atau artinya pada T4.0 akumulator itu bernilai di antara batas bawah dan batas atas. Akan bernilai low atau tidak aktif jika salah, artinya angka pada akumulator timer 40 itu bernilai lebih kecil di batas bawah atau lebih besar di batas atas. Untuk menjelaskan cara kerja dari limit test seperti berikut. Mari kita buat diagram ladder sebagai berikut. Nah, di sini ada DN. Nah, ini adalah timer, berarti timer kita hidupkan dengan dia sendiri dari DN-nya. Begitu kita ambil node-nya maka dia akan high, berarti karena kita ambil yang ini adalah jenis tone. Tapi kalau top tanpa ya, berarti kalau top kita nggak usah membalik. Terus limit di sini akumulator kita masukkan sebagai address limitnya, berarti ini adalah yang kita operasikan, dan ini batas bawah adalah 0, batas atasnya adalah 60. Nah, artinya di sini kalau 60 berarti 0 kalikan 0 berarti 6 detik, berarti dia memberikan delay waktu sekitar 6 detik untuk menyalakan lampu
1 ya. Jadi batas dari 0 sampai 60 ya. Yang 61 sampai 120 untuk nyalakan lampu 2. Dan di sini lampu 3 kita berikan saklar, berarti artinya limit ini akan kita batasi operasinya tergantung dari kondisi saklar saya. Berarti kalau dia on atau high maka dia akan beroperasi, berarti lampu 3 akan sesuai dengan operator limit. Tapi kalau dimatikan maka tidak, dia akan off terus. Timer 4 sebagai timer untuk mengatur lamanya lampu 1, 2, dan 3. Saklar 1 untuk mengatur lim pada lampu 1. Berarti saklar 1 ini kita gunakan untuk mengatur nyala dari lampu 1 atau mengaktifkan limit ya. Sedangkan untuk operasi limit lampu 2 tidak diberi masukan, artinya limit akan dilakukan secara terus menerus ya. Sedangkan saklar 2 itu adalah untuk mengatur limit pada lampu 3. Nah, mari kita coba atau mari kita simulasikan pada Logic Pro supaya kita lebih jelas bagaimana memanfaatkan atau mengoperasikan limit test. Mari kita simulasikan bagaimana menerangkan cara kerja dari limit test ya. Maka pertama kali kita pilih simulasi yaitu I/O simulation ya. Di sini ada input dan di sini ada output. Ini input dan output. Nah, di sini nantinya kita ingin mengatur penyalaan dari output yaitu LED di sini, dan ini adalah untuk mengatur inputnya. Pertama-tama yaitu kita gunakan timer untuk mengatur, kita gunakan timer on atau timer atau tone ya. Sedangkan tone ini dihidupkan oleh kaki DN-nya dia sendiri ya. Jadi di sini kalau saya gunakan adalah T4 0 ya. Kita gunakan 180 timernya, yaitu 8 detik ya. Ini secara nyata, tapi dalam simulasi ya. Jadi beda antara dalam nyata dan simulasi. Berarti kalau ini adalah T4 0 kaki DN. Oh ya, karena ini adalah pada saat ini maka dia on, berarti harus high, maka ini kita balik atau kita tarik notnya. Nah, setelah itu kita coba gunakan yaitu limit. Jadi di sini kita gunakan S1 saklar 1 ini ya. Ini saklar 1. Ini adalah pin DN-nya. Pin DN ya. Dan di sini kita gunakan yaitu saklar 1 ini kita kasih nama saklar 1. Terus itu kita gunakan di sini limit. Limit adalah operator compare. Ini ada limit test. Nah, kita taruh di sini. Dan untuk menyalakan yaitu lampu 1. Ya, lampu 1. Nah, kita gunakan lampu yang ini output berarti. Ini lampu 1. Nah, batas bawah yaitu kita gunakan 0. Sedangkan yang kita ingin tes adalah akumulator dari T40. Berarti di sini kita masukkan T40 akumulator. Berarti karena bukan pin maka dia titik ya. Dan di sini adalah kita gunakan adalah 60 ya. Berarti ada 3 lampu, nantinya kita bagi 80 60 ya. Untuk nyalain lampu yang kedua kita hubungkan langsung tanpa ada input. Di sini kita kasih input saklar 1 ya, dan di sini tanpa input, berarti load testnya adalah 61. Berarti ini sama, nggak mau. Berarti T4 0 titik akumulator, berarti 61 sampai 120. Oke. Terus yang
lampu ini ada lampu 2. Berarti yang untuk penyalaan lampu 2. Lampu 2 adalah kita pakai yang ini, yang nomor. Nah, ini. Lampu 2. Sedangkan untuk lampu 3 kita atur dengan saklar ya. Saklar 2 ya. Saklar 2, terus limit, berarti compare. Ini lampu 3. Saklar 2, nah, saklar 1 yang ini adalah 121, namanya adalah timer 4 tadi, T4 0 akumulator, berarti ada penampungnya yang kita operasikan. Berarti ada di sini adalah bentuknya dalam bentuk angka atau byte biasanya sebutnya. Ini adalah 180 ya. Oke, nah seperti ini. Untuk menjelaskannya, berarti di sini kita gunakan pada saat dia low kaki DN nya, maka kita dari balikan maka high, maka dia akan melakukan timer atau mencacah. Nah, setelah mencapai titik yaitu 180, dia akan high, maka dibalik maka low, maka dia akan direset secara otomatis timernya ya. Nah, setelah itu udah kita masuk ke download, kita download dulu ya. Maka ini otomatis dia jalan. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, dia yang bisa aktif cuma hanya lampu 2, lampu 1 karena tidak saklarnya dimatikan. Ya. Jadi artinya operasi ini tidak dijalankan. Ya. Nah, operasi ini walaupun di sini kelihatan jalan, tapi karena adanya saklar maka dia tidak diaktifkan. Ya. Nah, begitu 121 maka ini mati, yang ini harusnya mati. Nah, kita coba jalankan atau kita aktifkan saklar 1 sama saklar 2 sama-sama, maka dengan sendirinya dia akan bergantian nyalanya. Lampu 1, lampu 2, nah, itu lampu 3. Lampu 3 balik lagi ke lebih dari 80, dia balik lagi sini ya. Maka secara bergantian. Jadi kalau saya matikan ini, maka dia tidak direspon. Artinya operasi seakan-akan operasi limit ini tidak dilakukan ya. Karena ini akan high jika inputnya memenuhi atau high juga. Berarti limit itu akan aktif apabila di dalam kondisi inputnya atau itu sebagai high. Tapi kalau saya langsung ini adalah saya sambung langsung, berarti dia dapat high, maka dia akan melakukan operasi ini terus menerus tanpa membaca dari inputnya. Tapi kalau ini baca inputnya dulu ya. Jadi kita hidupkan sama ya. Berarti lampu 3 kita matikan, ini akan mati walaupun membandingkan sampai 180 dia akan mati di sini ya. Nah, setelah itu lampu 1 ya. Oke, begitulah cara kerja dari limit atau limit test ya. Jadi untuk sebagai delay atau pakai rentang waktu untuk mengatur rentang waktu delay dari satu lampu. Terima kasih. Dari simulasi terlihat bahwa dari simulasi yang kita buat, variabel input pada limit digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan operasi limit. Itu terlihat pada pengaturan nyala lampu 1 dan 3. Jika tanpa variabel input pada limit, artinya operasi limit test akan dilakukan terus-menerus. Itu terlihat pada pengaturan dari lampu 2. Nah, dari operasi limit dan timer tone, mari kita gunakan untuk merencanakan yaitu traffic light atau lampu lalu lintas. Nah,
Kalau kita desain lampunya adalah seperti ini, nyala. Ini lampu ada kiri, ya. Berarti ada lampu kiri dan ada lampu kanan. Berarti yang ini adalah kanan, yang ini kiri. Berarti kalau kiri merah, ya, ini waktunya lamanya 10 detik, 4 detik, 1 detik. 10 detik, 4 detik, 1 detik. 1 detik ini adalah supaya dua-duanya dalam kondisi merah, ya. Ini merah dua-duanya. Ini tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya tabrakan. Ya. Urutan pengaktifan timernya adalah nyala hijau, kita gunakan yaitu 10 detik, berarti kita menggunakan operator limit atau limit test dari 0 sampai 100. Berarti lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 100. Sedangkan untuk nyala kuning berarti lebih besar dari 101 dan lebih kecil dari 140, artinya 4 detik. Sedangkan untuk nyala merah kanan itu biar setelah kuning diberi selang waktu 1 detik. Nah, kita memanfaatkan yaitu lampu merah kiri itu akan nyala selama hijau dan merahnya padam. Hijau dan kuningnya padam. Merah akan nyala jika dalam kondisi tersebut berarti hijau kanan dan kuning kanan tidak aktif, maka artinya merah kanan yang nyala. Sedangkan nyala hijau kiri kita pakai 10 detik 150 sampai 250. Sedangkan untuk kuningnya dari 251 sampai 290. Sedangkan untuk 1 detiknya ini adalah untuk memberi selang setelah kuning. Nah, kita coba, mari kita desain diagram kancingnya atau diagram keadaan. Oke, timer 0 yaitu untuk memberi waktu, kita pakai ton dengan base timernya adalah 0,1 dan presetnya kita ambil yaitu 300, artinya 30 detik. Dia akan diaktifkan oleh DN nya dia sendiri, karena pada saat setelah mencapai ini adalah high, maka langsung karena notnya maka langsung di reset ya. Nah, 300 ini didapat dari mana? Ini 10 detik, 4 detik, 1 detik untuk merah bersama, 10 detik untuk hijau kiri, 40 detik, berarti 4 detik untuk kuning kiri dan 1 detik untuk merah bersama, sehingga kalau kita jumlahkan 300, berarti presetnya 300. Persamaan saya menjadi T4.0 sama dengan T4.0 pin DN not. Sedangkan lampu hijau kanan yaitu dengan menggunakan operasi limit dari 0 sampai 100. Yang kita operasikan adalah akumulator dari timer 4.0. Sehingga persamaan saya adalah lampu hijau kanan sama dengan limit 0 lebih kecil sama dengan T4.0 akumulator dan lebih kecil sama dengan 100. Ingat, kalau akumulator dia karena bukan pin maka bukan garis miring tapi titik. Sedangkan lampu kuning kanan itu dia dari 101 sampai 140. Berarti ini adalah operator limit ya. Maka lampu kuning kanan sama dengan limit 101 lebih besar sama dengan timer 4.0 akumulator dan lebih kecil sama dengan 140, berarti 4 detik. Dengan lampu merah, nah kita memanfaatkan yaitu dari penyalaan lampu hijau dan kuning. Berarti kalau dia lampu hijau kanan not berarti tidak nyala, dan lampu kuning kanan not maka dia akan nyala lampu merah. Berarti LM lampu merah kanan sama dengan lampu hijau kanan not ditambah jadi paralel lampu kuning kanan not. Dengan untuk lampu hijau kiri yaitu kita gunakan operasi limit dari 151 sampai 250. Berarti lampu hijau kiri sama dengan limit 151
dari timer 4.0 akumulator dan lebih kecil sama dengan 250. Sedangkan untuk kuning kiri berarti kita gunakan limit 251 sampai 290, berarti 4 detik. Berarti lampu kuning kiri sama dengan limit 251, timer lebih kecil sama dengan timer 4.0 akumulator dan lebih kecil sama dengan 290. Dengan lampu merah kiri kita gunakan yaitu fasilitas dari lampu hijau kiri not dan lampu kuning kiri not. Berarti saya dapatkan lampu merah kiri sama dengan lampu hijau kiri not ditambah dengan lampu kuning kiri not. Oke, dari persamaan matematik tersebut atau dari diagram kancing, jadi persamaan matematik dari diagram kancing kita peroleh tadi, yang ini ada timer T40 sama dengan T4.0 kaki DN not. Lampu hijau kanan sama dengan limit dari 0 sampai 100. Lampu kuning kanan sama dengan limit dari 11 sampai 140. Lampu merah lampu merah kanan sama dengan lampu hijau kanan not ditambah dengan lampu kuning kanan not. Lampu hijau kiri berarti limit 151 sampai 250. Sedangkan lampu kuning kiri dari limit dari 251 sampai 290. Lampu merah kiri bersama dengan lampu hijau kiri not ditambah lampu lampu kuning kiri not. Berarti lampu merah kiri sama dengan lampu hijau kiri not ditambah lampu kuning kiri not. Maka dibuat diagram ledgernya sebagai berikut. Nah, di sini adalah timer, berarti ini DN not ya, DN not, dan ini timer. Dan ini adalah limit dari ini batas bawahnya 0 sampai 100 untuk lampu hijau kanan. Dari ini 11 sampai 140 itu adalah untuk lampu kuning kanan. Sedangkan ini adalah lampu merah kanan, berarti kita ambil notnya dari hijau dan kuning. Sedangkan yang ini adalah kita gunakan limit dari 151 sampai 250 untuk hijau kiri. Sedangkan untuk kuning kiri kita gunakan dari 251 sampai 290. Nah, sedangkan merah kiri itu adalah kita ambil dari lampu hijau kiri not dan lampu kuning not. Nah, untuk jelasnya ya mari kita lakukan, yaitu kita simulasikan pada Logic Pro. Kita simulasikan ke Logic Pro supaya lebih jelas penggunaannya. Mari kita simulasikan, yaitu lampu lalu lintas dengan manfaat, yaitu dengan menggunakan satu timer dan menggunakan operasi limit ya, limit test ya. Pertama-tama yaitu kita ambil simulasi yaitu traffic simulator traffic di sini. Nah, di sini nantinya kita akan menggunakan satu timer untuk mengatur lamanya atau delay waktu semua lampu. Nah, yaitu dengan bantuan operasi limit ya. Oke, pertama yaitu kita ketik di sini. Nah, kita pakai timer kita pakai yang ton aja, ton ya. Berarti merah hijau ini adalah 10 detik ya. Yang ini adalah 4 detik dan ini adalah 1 detik. Berarti 150. Berarti kita untuk dua berarti perlu 300 berarti ya. Berarti presetnya ini adalah diisi dengan angka 300 ya. Ini adalah 0,1 dan bisnya. Nah, kita pakai timer 40 aja. Timer 40. Oke, presetnya 300. Oke. Nah, yang ini adalah kaki dari T40, kaki DN nya ya. Jadi
Nah, tapi kita ambil kebalikan atau notnya ya. Berarti ini adalah pin DN, berarti oke, pin DN ini timer, ini sebagai timernya. Nah, untuk lampu hijau berarti kita pakai lim test, berarti kita ambil compare, berarti di sini ya. Berarti tanpa kita kasih input lagi yang lain, jadi saya langsung hubungkan langsung ke timer ya. Berarti di sini adalah dia dari 0 sampai ini berarti T4 0 akumulator ya. Yang ini adalah 100, berarti 10 detik. Oke. Di sini adalah lampu hijau kanan. Oke. Lampu hijau kanan yang ini. Lampu hijau kanan. Oke. Itu kita lampu kuning kanan, berarti kita sama compare, kita tarik limit ya. Nah, ini dengan 0 sampai 100, berarti di sini adalah 101 berarti ya. Berarti sama timer 0 akumulator, berarti 140 ya. Berarti 4 detik. Di sini adalah lampu kuning kanan. Jadi kalau kita kasih ini, kita kasih simbol kita edit simbolnya. Ya nggak bisa, jadi nggak ada diberikan nama ya. Jadi ini limit yang dari 0 sampai 100, ini 11 sampai 140 ya. Terus untuk merah kanan kita pakai nyala dari lampunya, jadi kita pakai ini. Kalau hijau tidak nyala dan kuning tidak nyala, artinya lampu merah yang nyala ya. Berarti kita pakai merah yang ini. Merah kanan, lampu merah ya. Merah kanan, berarti ini dia lampu hijau tidak nyala, lampu kuning tidak nyala, maka lampu kanan yang nyala, lampu merah kanan yang nyala. Sedangkan untuk yang berikutnya adalah lampu hijau kiri. Hijau kiri yang ini, jadi atasnya hijau kiri. Nah, jadi terus berarti dia dari 151, berarti karena satu detik kan untuk memberikan ini nyala sama-sama bersamaan nantinya. Ini adalah 151, berarti timer 0 akumulatornya yang kita operasikan yaitu 250 ya. Yang dua berarti sama, berarti ini lampu kuning kiri dan kita gunakan limit di sini ya. Dia nyalanya adalah dari 251 sampai 290
Ya. Nah, ini adalah lampu kuning kiri. Ini. Oke. Sedangkan lampu merah kiri kita gunakan dari nyala lampunya, ya. Berarti kalau dia tidak nyala hijau bagian kiri atau kuning, maka dia pasti nyala lampu merah. Berarti kita pakai lampu hijau kiri not dan lampu kanan not, ya. Sini lampu merah artinya ini. Udah, berarti sudah selesai semua. Berarti kita coba cek lagi, ya. Berarti timer, dimana timer akan dihidupkan dengan pin DN nya sendiri. Karena ini maka diambil notnya, ya. Maka dari 0 sampai 100 untuk merah kanan, 0 sampai 100 untuk hijau kanan, 100 sampai 11 sampai 140 untuk kuning kanan, berarti 4 detik. Dan tidak hijau kanan, tidak kuning kanan, berarti merah kanan yang nyala, ya. Sedangkan untuk yang kiri dia dari 151 berarti ini, ya, 140 110 detik digunakan 1 detik digunakan di sini, ya, untuk nyala bersama-sama. Berarti 151 untuk hijau kiri sampai 250. Untuk kuning kiri berarti 251 sampai 290, ya, untuk kuning kiri. Sedangkan dari ini sisanya untuk nyala bersama-sama sampai 300, ya. Nah, sudah, kita coba simulasikan. Kita download. Nah, selesai. Maka kita run, ya. Nah, ini parkirnya kita aktifkan, ya, biar nggak parkir. Kita coba perhatikan hijau, kuning, ini merah bersama-sama, maka dia akan berhenti sebentar. Nah, merah bersama-sama itu tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya suatu kecelakaan atau tabrakan, ya. Maka kuning, setelah kuning dia akan merah sama baru hijau yang satunya, ya. Dan begitu terus selalu bergantian, ya. Dan ini bisa kita tinjau. Kalau untuk mengecek apakah ini bisa kita lihat dari, kalau dia kuning, ini indikator kuning berarti dia nyala, berarti dia hijau tidak nyala, kuning tidak nyala, maka merah yang nyala, ya. Sama, ya. Ya, ini juga gitu. Ya, begitu ini nggak nyala, maka yang merah yang nyala, sama kan gitu. Ya, begitulah hasil dari simulasi diagram ladder kita yang kita desain yang di depan tadi dengan menggunakan timer dan limit test. Terima kasih. Dari simulasi, pada diagram ladder terlihat bahwa timer yang diperlukan cuma satu dengan menggunakan operasi limit test untuk mengatur delay masing-masing lampu dengan bantuan operasi matematik compare, sehingga desain program diagram laddernya akan jauh lebih simpel dibandingkan yang materi 13A. Demikianlah materi saya dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.